Pernah nggak sih ngerasa kejebak di hubungan yang ya lebih dari temen tapi kok bukan pacar juga? Hari ini kita bakal bedah habis anatomi dari situationship, sebuah hubungan modern tanpa status, lewat sebuah kisah nyata yang bakal ngebawa kita ngerti seluk-beluknya. Nah, ini dia, titik awal perjalanan kita. Seseorang bahkan berbagi pengalamannya terjebak dalam hubungan tanpa nama selama 4 tahun. Ini bukan cuma curhat biasa loh, ini kayak studi kasus tentang rasa bingung, harapan, dan gimana caranya nyari kejujuran di zaman sekarang. Kisah-kisah rumit itu kan seringnya dimulai dari hal yang sepele banget. Kadang malah karena terpaksa. Yuk kita lihat gimana sebuah kewajiban di sekolah justru jadi fondasi awal dari hubungan yang penuh ketidakpastian ini. Awalnya tuh bener-bener gak ada yang spesial sama sekali. Bukan pertemuan dramatis, bukan cinta pada pandangan pertama, bukan. Cuma karena keharusan, ikut klub jurnalistik, dan interaksinya ya cuma sebatas urusan logistik soal ukuran kaos. Di titik ini, mereka ya cuma dua nama di kontak handphone. Nggak lebih. Ini nunjukin betapa acaknya sebuah koneksi itu bisa dimulai. Terus, gimana ceritanya obrolan soal kaos doang bisa berubah jadi sesuatu yang lebih? Ternyata cuma butuh satu percikan kecil yang nggak disangka-sangka buat nyalain apinya. Mari kita lihat momen pemicunya. Nah, ini dia nih pemicunya. Bukan obrolan yang dalam-dalam banget, tapi sebuah status di media sosial tentang balap motor. Sesuatu yang spesifik dan kelihatannya sepele, tapi justru itu yang ngebuka pintu obrolan pertama mereka, yang beneran tulus, yang dasarnya minat bersama bukan lagi kewajiban. Pelan-pelan, tapi pasti selama hampir setahun sifat obrolan mereka itu berubah total. Yang tadinya cuma ngomongin tugas dan jadwal klub, jadi ruang aman buat berbagi hobi, saling lempar jokes-jokes pribadi, dan bener-bener nyambung. Ini fase penting di mana fondasi pertemanan yang tulus mulai kebentuk. Oke, kalau tadi itu apinya masih kecil, anget-anget gitu kan? Nah, di bagian ini ceritanya kayak disiram bensin. Serangkaian kejadian singkat dorong hubungan mereka ke tingkat intensitas yang benar-benar baru dan gak terduga. Coba deh perhatiin, seberapa cepat eskalasi ini terjadi. Dimulai dari ucapan selamat ulang tahun yang simpel, terus tiba-tiba ada voice note 5 menit. Bayangin, ini anomali banget. Kemudian privasi mereka diusik sama temen. Dan puncaknya, permainan truth or dare maksa semuanya jadi kebongkar. Tiap langkahnya tuh kayak efek domino yang nggak bisa dihentikan. Nah, karena semuanya kebongkar paksa, ya jelas ada akibatnya dong. Ada amarah, rasa sakit, dan yang paling penting, ada kebutuhan mendesak buat ngobrol serius, sesuatu yang selama ini mereka hindari. Dan ini poin pentingnya ya, si cewek ini marah bukan karena orang-orang jadi tahu, tapi karena privasi mereka dilanggar. Kepercayaan mereka dikhianati sama pihak luar. Dan ironisnya, justru pengkhianatan inilah yang jadi pemicu obrolan paling jujur di antara mereka berdua. Akhirnya, kalimat ini keluar, kata-kata yang lugas dari si perempuan, yang langsung memotong semua abu-abunya hubungan mereka. Dia menyuarakan apa yang mungkin mereka berdua rasain, tapi nggak pernah berani diucapin. Maksa mereka buat ngadepin kebenaran emosional di antara mereka. Dan sampailah kita di sini. Pertanyaan keramat ini. Jadi, kita ini apa? Pertanyaan yang mungkin paling ditakutin, tapi sekaligus paling dibutuhin di banyak hubungan modern. Terus gimana mereka jawabnya? Nah, di bagian ini kita bakal lihat gimana mereka akhirnya ngejawab pertanyaan super berat itu. Jawabannya, bukan pakai status atau label, tapi pakai kejujuran yang apa adanya. Coba kita bedah dulu nih, apa yang ada di kepala si narator. Ini konflik batin yang umum banget. Dia sayang sama cewek ini, perasaannya dalam. Tapi, di sisi lain, dia belum siap buat komitmen, buat sebuah hubungan yang resmi. Dia masih kepikiran sama masa lalunya, dan ya dia bingung, tapi pengen tetap jujur. Inilah jawaban mereka. Sebuah definisi yang mungkin paling jujur dari sebuah situationship. Bukan pacar, bukan teman, tapi sebuah pengakuan, aku nggak tahu kita ini apa, tapi aku sayang sama kamu. Kesepakatan mereka dibangun di atas kejujuran perasaan, bukan di atas kepastian status. Terus, hasilnya gimana? Ternyata, resolusi yang nggak biasa ini justru dampaknya positif banget. Kejujuran itu malah bikin ikatan mereka makin kuat. Sang narator, yang tadinya tertutup, mulai lebih membuka diri. Mereka akhirnya nemuin cara mereka sendiri buat ngejalanin hubungan ini, dengan aturan main mereka sendiri. Jadi, kita udah lihat gimana sebuah situationship bisa lahir dari hal yang super sepele, berkembang karena kebetulan, dan akhirnya didefinisikan oleh kejujuran yang radikal. Mereka berhasil nemuin kejelasan di tengah-tengah ketidakpastian. Tapi pertanyaan besarnya tetap ada. Dalam jangka panjang, apakah kejujuran tanpa status kayak gini cukup buat bertahan?
Sebuah pertanyaan yang mungkin relevan buat banyak dari kita.